Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran PAI yang mana insyaallah untuk materi kali ini sesuai dengan RPP, yaitu tentang iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pembelajaran atau materi ini 3 kali pertemuan. Ya, insya Allah hari ini adalah pertemuan yang pertama. Ya, sebelumnya kita baca basmalah dulu bersama-sama untuk memperlancar pembelajaran hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya, apakah ada yang tidak hadir? Atau hadir semua? Hadir semua? Ya, siap. Alhamdulillah. Ya, tidak selamanya kalian itu harus menjaga kesehatan ya. Jadi jaga kesehatan, jangan lupa di pagi hari untuk sarapan ya, dan jangan lupa kalau misalkan agak sakit pakai masker. Jangan lupa juga kalau misalkan mau makan untuk cuci tangan ya. Nah, untuk materi kali ini Bapak akan menerangkan sedikit tentang manfaatnya ya. Yaitu selain menambah ilmu pengetahuan kalian, kalian juga akan mendapatkan pahala, karena salah satu kewajiban seorang umat muslim, seorang umat Islam itu salah satunya itu apa? Mengetahui atau wajib menghafal seluruh nama-nama nabi, yang mana nabi tersebut diwajibkan untuk dihafal. Ada berapa? Ada 20, ada 25. Alhamdulillah semua sudah tahu ya. Namun sebelum melanjutkan, Bapak akan tanya dulu pelajaran sebelumnya, yang mana pelajaran tersebut menjelaskan tentang masalah keimanan ya, masalah tentang iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat dalam rukun agama. Ada berapa rukun agama? Ada 3. Yang pertama apa? Rukun iman. Yang kedua rukun Islam, dan yang ketiga rukun ihsan. Selanjutnya rukun iman itu ada berapa? Rukun iman ada 6. Yang kedua rukun Islam ada 5. Satu lagi ihsan ada. Untuk rukun iman itu mempelajari ilmu apa? Tauhid. Yang kedua rukun Islam mempelajari fikih, dan yang ketiga ihsan itu mempelajari ilmu tasawuf. Oke, alhamdulillah semuanya masih ingat pada pelajaran sebelumnya ya. Oke. Beriman kepada Rasul Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sebelum ke materi, Bapak mau bertanya. Nah, ini foto apa? Makam siapa? Sip, betul. Ini adalah merupakan makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu di mana? Bukan. Ada di mana? Tadi ada yang benar? Di Madinah. Tepatnya di mana? Di masjid. Ada yang tahu masjid? Betul, di Masjid Nabawi ya. Nah, selanjutnya ini foto apa? Masjidil
Haram. Di mana? Di negara mana? Letaknya di negara Arab Saudi, yang mana setiap 1 tahun sekali umat Islam berkumpul untuk melaksanakan apa? Ibadah haji ya. Umat Islam seluruh dunia berkumpul di Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau selain bulan Zulhijjah pergi ke Masjidil Haram untuk apa? Untuk umroh. Dan Mekah juga merupakan kelahiran siapa? Jadi kelahiran Rasul kita, Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilahirkannya di Mekah. Tahun apa? Tahun gajah. Tanggal berapa? Ada yang tahu? 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun apa? Tadi sudah disebutkan. Tahun gajah. Alhamdulillah semua sudah paham ya. Nah, ini gambar apa? Hah? Ada yang tahu? Masjid? Ya, betul. Ini adalah Masjid Nabawi. Letaknya di mana? Nah, di Madinah, betul ya. Dan tadi di awal foto di awal tadi apa? Makam. Nah, makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada video ya, kita simak. Jadi makam Nabi Muhammad itu ada di salah satu bangunan ini ya. Jadi tadi sini yang kubah hijau ya. Jadi dulu itu sebelum diperluas, makam Nabi Muhammad itu belum termasuk bagian dari Masjid Nabawi ya. Jadi Masjid Nabawi itu masih kecil ya, dari zaman ke zaman. Dari kalau di Indonesia itu apa namanya, presiden ya, ganti kepemimpinan diperluas sehingga makam Nabi Muhammad itu dijadikan dimasukkan ke area Masjid Nabawi ya. Ada yang tahu daerah ini namanya apa, disebut apa? Pas makam Nabi Muhammad itu yang kubah hijau. Ada yang tahu? Disebut apa? Raudoh ya. Jadi Raudoh itu adalah sekitaran makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu itu ya di sini letaknya rumah Nabi Muhammad ya. Rumah Nabi Muhammad itu di sini, dan dimakamkannya juga di mana? Ya, di rumahnya. Dan sekarang menjadi bagian dari Masjid Nabawi yang semua umat Islam selain ke Mekah juga mengunjungi kota Madinah dan di Masjid Nabawi tepatnya ya. Satu lagi, ini foto apa? Gambar apa? Masjid mana? Ini adalah Masjid Al-Aqsa. Letaknya di mana? Di Palestina. Bapak tanya, dari ketiga masjid ini semuanya itu mengandung sejarah yang luar biasa ya. Kalau ini sejarahnya sejarah apa yang kalian ketahui tentang Masjidil Aqsa? Yaitu, nah betul, yaitu Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu diisrokan dan dimirajkan. Isronya itu dari mana? Dari Mekah tadi, Masjidil Haram ya. Yang gambar kedua setelah makam, perjalanan Isra itu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini ke sini. Letaknya itu di mana? Di negara tadi Palestina. Nah, setelah sampai di Masjidil Aqsa, lalu Nabi Muhammad itu miraj. Tahu miraj? Miraj itu naik ya ke langit ke-7 untuk mendapatkan apa? Perintah salat. Nah, ya itu adalah sebagian dari materi yang akan kita bahas selanjutnya. Ini adalah dalil Al-Quran surat An-Nisa yang merupakan surat keempat dari Al-Quran, ayat 136 ya, yang mana dalil tersebut kewajiban kita untuk mengimani siapa? Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita lanjut, kita baca dulu secara bersama-sama ya, Bapak satu kali dan kalian mengikuti. Siap, suaranya yang keras ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk, bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Ya. Wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida Shadaqallahul adzim. Oke, tolong satu orang dibacakan artinya. Sok siapa? Suaranya yang keras. Ayo, sok, ayo siapa namanya? Ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia sangat bersesat sangat buruk. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya yang pertama adalah pengertian. Ya. Apakah kalian ada yang tahu pengertian Nabi dan Rasul? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Enggak ada. Nah, oke, perhatikan ya. Jadi untuk Nabi dan Rasul itu jadi nanti di kesimpulan setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi itu Rasul. Ya, jadi ulangi, setiap Rasul itu pasti Nabi, tidak setiap Nabi itu Rasul. Oke, yang pertama pengertian dari Rasul. Rasul itu adalah seorang manusia laki-laki perempuan. Nah, jadi semua Nabi Rasul itu laki-laki, tidak ada yang perempuan ya. Seorang manusia laki-laki yang diutus oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala, yang diberi apa? Wahyu melalui siapa? Malaikat Jibril, dan diwajibkan untuk apa? Disampaikan kepada umatnya. Nah, itu pengertian dari Rasul. Nah, sekarang pengertian dari Nabi. Ya. Nabi adalah seorang manusia laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui siapa? Malaikat Jibril, dan tidak diwajibkan menyampaikan wahyunya. Jadi untuk dirinya sendiri itu Nabi, ya. Jadi perbedaannya di akhir. Kalau Rasul itu wahyunya wajib disampaikan kepada umatnya, kalau Nabi tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Atau dengan kata lain, Nabi itu untuk dirinya sendiri. Ya, tadi yang Bapak katakan di awal apa? Jadi setiap Rasul pasti Nabi, tidak setiap Nabi itu Rasul. Oke, itu adalah pengertian.
sekarang selanjutnya dari segi jumlah. Ada yang tahu jumlah nabi keseluruhan? Jumlah rasul ada berapa? Jumlah nabi, jumlah rasul ada berapa? Oke, terus ya. Ada yang tahu? Sip, bagus. Yang pertama tadi pengertian sudah ya. Pengertian dan sudah. Terus jumlah nabi dulu. Totalnya ada berapa? 124.000. Ya. Nah ini total keseluruhan nabi. Terus yang kedua rasul ada berapa? 313. Namun ada perbedaan pendapat ulama, ada yang bilang 314, ada juga yang berpendapat 315. Tapi kebanyakan pendapat yaitu yang ini 313. Kalau kalian mau tahu nama-namanya ada, bisa kalian searching di Google juga. Ketika kalian ketikkan nama-nama nabi, enter langsung muncul lengkap semuanya. Ya, kalau misalkan referensi ada di kitab Tijan, ya, kitab Tijan Ad-Durari yang merupakan kitab tauhid, ya, tauhid. Kalian bisa ngecek atau misalkan kalian bisa searching lebih cepat ya, karena teknologi semakin canggih. Nah kalau yang ini tidak tahu di mana, Bapak belum pernah tahu referensinya yang ke seluruh nabi yang 124.000 belum tahu di kita mana dan siapa aja. Nah kalau yang ini ada di kitab Tijan atau langsung aja searching di Google. Untuk rasul total keseluruhan 313, tapi yang wajib diketahui ada berapa? Ada 25. Nah, betul ada 25. Bapak tanya, kenapa 25 yang wajib diketahui? Karena alasannya saya tahu, karena terdapat dalam Al-Quran, betul, dalam Al-Quran, ya. Jadi semua nama nabi yang 25 ini ada tercantum di dalam Al-Quran. Jadi yang wajib kalian hafal yaitu 25. Wajib ya. Wajib artinya apa? Wajib itu artinya jika dilaksanakan mendapat pahala, jika ditinggalkan maka mendapat dosa. Jadi jika kalian hafal berarti kalian mendapatkan pahala karena kalian sudah melaksanakan salah satu kewajiban. Tapi kalau misalkan tidak hafal maka berdosa. Oleh karena itu wajib harus dihafal. Ada yang tahu nggak siapa aja? Tahu pastilah kalau anak-anak yang biasa ngadoman atau apa hadroh nasidan tahu. So boleh bareng. So, yang pertama siapa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, terus Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, terus Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Alhamdulillah sebagian sudah hafal, mudah-mudahan seluruhnya bisa hafal. Satu kali lagi ya. Oke, so bareng. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa.
Alhamdulillah. Yang belum hafal, Bapak sarankan untuk menghafal dan bertanya kepada teman kalian yang sudah hafal. Karena apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus menghafal nama-nama Nabi. Hukumnya apa? Wajib ya. Oke, itu dari segi jumlah. Tadi pengertian sudah, jumlah Nabi dan Rasul. Selanjutnya adalah sifat wajib ya, sifat wajib dan sifat mustahil. Rasul itu memiliki sifat wajib dan sifat mustahil. Ya. Ada yang tahu berapa? Sifat wajib ada berapa? Ada 4. Tuh. Kalau sifat mustahil ada 4. Oke. Sifat wajib. Yang pertama apa? Jadi artinya apa? Artinya apa? Benar atau dapat apa? Dapat dipercaya. Terus benar dapat dipercaya. Satu lagi apa? Jujur ya. Jujur. Yang kedua amanah. Artinya apa? Amanah. Oh, seharusnya ini yang dapat dipercaya ya. Yang ini. Nah, maaf. Benar atau jujur? Jujur. Amanah dapat dipercaya. Dipercaya. Yang ketiga, tabligh. Artinya menyampaikan. Satu lagi apa? Artinya pintar atau cerdas. Nah, oke. Sekarang kebalikannya yang merupakan sifat apa? Sifat mustahil. Sifat mustahil. Kebalikan dari sini apa? Ibrik. Artinya apa? Bohong. Nah. Terus kebalikan dari amanah? Khianat. Artinya? Ya, sebaliknya. Jadi tidak dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, khidmat. Ya, khidmat. Artinya menyembunyikan. Dan terakhir balada atau bilada ya. Bilada atau balada. Sama artinya kebalikannya bodoh. Nah, ini ya. Jadi sifat Rasul, sifat Nabi dan Rasul, sidik wajib ya. Sidik benar atau jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, fatona, pintar atau cerdas. Dan sifat mustahil sama ada 4 yang merupakan kebalikan tadi dari sifat wajib. Yang pertama kizib artinya bohong, khianat tidak dapat dipercaya, khidmat menyembunyikan, dan terakhir bilada bodoh. Terus satu lagi sifat apa? Sifat jahil. Nah, ada berapa? Ada 1. Apa itu? Yang tahu? Sifat seperti itu manusia biasa ya. Nah, kalau bahasa Arabnya itu sifat a'rad basyariyah, yaitu sifat kemanusiaan. Contohnya apa? Terus haus, apalagi ngantuk, misalnya ngantuk, capek, ya, dan lain-lain, ya. Jadi Rasul juga sama dalam sifat kemanusiaannya, tapi ingat Rasul itu atau Nabi itu bukan seperti manusia biasa, ya. Walaupun ada sifat yang sama, ya, lapar, haus, ngantuk sama, tapi bukan manusia biasa, ya. Kalau diibaratkan Rasul itu seperti apa?
batu berlian, ya, emas, permata. Kalau kita itu manusia biasa seperti apa? Batu kerikil, tahu batu kerikil atau batu split, ya. Batu split kan kalau misalkan kalian beli batu split satu truk sekitar berapa? 500.000, ya, itu satu truk, ya. Tapi kalau permata berlian, paling ya sebesar telunjuk ataupun misalkan sebesar kelingking pun kecil, ya. Harganya itu berapa? Luar biasa, ratusan juta, ya. Jadi bandingannya itu sangat jauh, ya. Ketika ada batu split misalkan di jalan, ya, atau misalkan di depan kelas kalian, biasa aja kan kalian, tidak ada antusias, paling ditendang oleh kalian, dibawa, dilempar, diinjak, ya. Tapi kan bandingkan dengan emas permata, ya. Kalaupun emas permata tersebut ada di dalam comberan misalkan, pasti kalian akan membawanya, diambil, ya. Yang namanya emas permata tetap emas permata, walaupun itu beradanya di mana? Di tempat yang kotor. Oke. Ya. Selanjutnya kita nonton video dulu, ya. Yang mana video tadi, ya. Jadi di awal foto apa tadi di awal? Gambar apa? Yang pertama, yang paling pertama. Yang paling pertama siapa? Makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita tampilkan. Nah, tadi makam Nabi Muhammad itu ada di mana? Di Masjid Nabawi, ya. Yang cirinya apa tadi? Kubahnya warna hijau. Nah, tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke sana kecuali kalau misalkan sedang ada kebersihan. Jadi semua orang yang ziarah, yang berkunjung di Masjid Nabawi, hanya bisa di depan pintu ini, ya, hanya bisa di depan pintu tersebut. Jadi tidak bisa masuk, tidak boleh masuk, ya. Jadi hanya di depan pintu ini yang merupakan, nah di dalamnya itu masih itu, ya, yang merupakan rumah Nabi Muhammad dulunya, ya. Jadi tidak sempit, tidak hanya makam saja, tapi ada ruangan-ruangan. Salah satunya ruangan Nabi Muhammad ketika sholat, ya, ada ruang tamu, ada dapur, dan itu bisa kalian lihat di video, ya. Nah, ini ada salah satu replika dari, nah ini, ya. Nah, ini ada replikanya. Kalian bisa lihat untuk selengkapnya di YouTube, ya. Kita semua tahu, mengurus payroll bisa menjadi sangat rumit dan sangat menyita waktu. Untuk itu, yang merupakan lihatlah kubur makam Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu tidak sendirian di itunya, dimakamkannya bertiga, ya. Nabi Muhammad, ini Sayyidina Abu Bakar yang merupakan khalifah berapa? Kedua, ya, ke-1, dan Sayyidina Umar yang merupakan khalifah kedua. Nah, terus kita lanjutkan, ya. Kuburan Nabi Muhammad sallallahu letaknya berada di luar Masjid Nabawi. Nah, jadi di dalam ruangan Siti Aisyah ada sariratu Aisyah, yaitu ranjang tidur atau tempat duduknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang sangat sederhana. Perhatikan itu, ya, bisa kita renungkan, bisa kita bayangkan.
Kemudian di depannya ada kubur Nabi Muhammad SAW. Jadi kuburannya Nabi Muhammad berada di depannya Syariru Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di sampingnya kuburannya Nabi Muhammad SAW itu nanti tempat kuburannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tatkala Abu Bakar As-Siddiq ayahnya Sayyidah Aisyah wafat, maka dikuburkan di sampingnya kuburannya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ini apa? Tempat tidur ya. Tempat tidur siapa? Siti Aisyah. Jadi siapa Siti Aisyah itu? Istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dimakamkannya di sini Nabi Muhammad. Ya, di sini tadi siapa katanya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan di sini Sayyidina Umar bin Khattab. Di sini kan masih kosong. Nah, yang Bapak jelaskan dulu di pertemuan sebelumnya bahwa siapa nabi yang belum meninggal sekarang? Maniswa Nabi Isa alaihissalam. Nah, menurut keterangan ya itu mah wallahu alam, Allah yang tahu. Ketika nanti Nabi Isa meninggal, yang makamnya itu di sini ya. Jadi dekat dengan Nabi Muhammad. Ya, jadi kan tadi ruangannya kan ini Nabi Muhammad, ini Sayyidina Abu Bakar, dan ini Sayyidina Umar. Nah, kan di sini kosong. Nah, di sini adalah tempat untuk makamnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu wallahu alam ya. Bapak itu dapat dari guru ya. Oke. Nah, ini ya. Ini tempat tidur Sayyidina Aisyah. Nah, ini yang kosong tadi kata Bapak dari sini. Ya, kurang jelas bisa lihat langsung di YouTube. Nah, di sini itu kosong. Ya, katanya itu untuk makam Nabi Isa alaihissalam. Oke. Tempat tidurnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ada di arah barat, berarti menghadap ke arah selatan. Sekarang saat Nah, di sini ya, tadi kan ada kubah. Nah, di sini. Jadi makam Nabi Muhammad itu di sini tempatnya. Dan sekelilingnya itu disebut apa tadi? Disebut Raudhah. Ya, nanti ketika kalian misalkan haji umroh, amin ya, mudah-mudahan ketika kalian mengunjungi Masjid Nabawi, nah nanti ada Raudhah, dan di situ tempat berdoa, ya berdoa, dan insya Allah akan dijabah. Tapi ingat, di sini banyak polisi, ya. Namanya itu apa? Ada yang tahu? Polisi yang berjaga di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, askar ya. Jadi banyak yang mengamankan supaya apa tidak terjadi misalkan kecelakaan atau apa ya. Jadi untuk keselamatan nanti ada polisi ya, namanya askar. Oke ya, untuk pembelajaran Bapak cukupkan ya, terakhir menonton video ya. Dan sekarang terakhir ya, Bapak persilahkan. Tadi ada yang mau menjelaskan sedikit saja ya tentang pembelajaran yang hari ini Bapak sampaikan. Siapa tadi? Siapa namanya? So, Neng, boleh berdiri. Suaranya yang keras. Namanya siapa? Ya, Elisa. Boleh, Neng.
Oke, terima kasih. Beri tepuk tangannya untuk teman kalian ya. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan ya. Terus untuk tugas ya, tugasnya itu membuat mind mapping ya. Tahu mind mapping? Jadi kalian itu membuat rangkuman, dibuat secara sebagus mungkin ya di buku, kalau bisa mah kalau misalkan lebih kreatif di kertas, di buku gambar A3 ya, diberi warna semenarik dan sebagus mungkin ya untuk penilaian di pertemuan selanjutnya. Dah, untuk terakhir, apakah ada pertanyaan? Ya, Pak. Ada? Oke. Rakib ya? Ya, Pak. Oke, pertanyaannya apa? Kenapa Nabi dan Rasul diutus di Jazirah Arab? Kenapa tidak di Indonesia? Oke, ya. Pertanyaan yang bagus ya dari Rakib. Pertanyaannya adalah apa? Bisa diulangi? Kenapa Nabi dan Rasul diutus di Jazirah Arab? Kenapa tidak di Indonesia? Nah, kenapa Nabi dan Rasul diutus atau misalkan kebanyakannya diutus di daerah Jazirah Arab? Kenapa tidak di negara Indonesia? Ada yang tahu sebelumnya? Ada? Nggak tahu? Nah, mungkin ada yang pernah baca atau nonton video ya. Jadi alasan itu banyak ya, ada beberapa alasan. Tapi yang akan Bapak sampaikan sekarang hanya 3 ya. Yang pertama, kalau dilihat dari segi geografis, tahu kan geografis maksudnya? Jadi secara peta dunia ya, Jazirah Arab, terutama Arab Saudi itu ya terletak di tengah-tengah dunia ya, peta dunia. Jadi dunia itu tengah-tengahnya itu ada di daerah Jazirah Arab gitu. Jadi kalau misalkan dijadikan tempat untuk berdakwah sangat bagus ya. Jadi sangat strategis ya. Kalau misalkan di daerah kita itu disebutnya apa? Alun-alun ya. Ya, kalau misalkan kita, jadi alun-alun itu sebuah pusat kota ya, yang mana keramaiannya itu luar biasa. Jadi ketika dipakai untuk dakwah, maka daya tariknya itu akan lebih tinggi, lebih baik, lebih bagus ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Arab itu merupakan salah satu bahasa dari apa? Al-Quran. Al-Quran itu kan bahasa Arab ya. Jadi kalau misalkan jadi Arab itu bahasanya yang universal gitu, yang dijadikan bahasa Al-Quran. Dan bahasa Arab itu mempunyai bahasa yang apa? Yang memiliki keistimewaan dibandingkan bahasa lain. Dan bahasa Arab pun merupakan bahasa di mana? Nanti di surga ya. Jadi semua manusia yang meninggal ketika di surga bahasanya bahasa Arab. Batu gimana? Gak bisa misalkan. Nah itu mah jadi otomatis ya, walaupun kita orang Sunda, orang Indonesia, orang Jawa, orang manapun, orang Inggris, ketika meninggal dan masuk surga semuanya otomatis berbicara Arab ya. Dan yang ketiga, tingkat kemusyrikan luar biasa di Jazirah Arab. Tahu musyrik atau syirik artinya apa? Menyekutukan Allah. Jadi berakidah atau kepercayaannya ada yang lebih kuat ya daripada Allah. Jadi tingkat kemusyrikan itu luar biasa di sana di Jazirah Arab. Banyak yang menyembah apa? Menyembah berhala, apalagi patung atau berhala, apalagi api ya, apalagi binatang pun ada yang disembah, apalagi dan malaikat pun juga ada yang disembah di sana dulu gitu ya. Sehingga disebutnya apa? Zaman apa? Zaman jahiliyah. Artinya apa? Zaman kebodohan. Jadi intinya para nabi, para rasul diutus oleh Allah di daerah di Jazirah Arab. Bagaimana Rakib? Paham? Alhamdulillah paham. Oke, semuanya mudah-mudahan mendapatkan hikmah yang luar biasa. Salah satunya bisa mengamalkan apa yang sudah Bapak sampaikan sekarang dan menjadi ilmu. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Bapak tutup untuk pembelajaran kali ini.
Mudah-mudahan kalau ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.